Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nuryaman Derajat dan rekan saya yang bernama Triansa Amarullah Ahmad Prayoga. Kami di sini akan menjelaskan program Java mengenai array. Pengertian array. Array merupakan sebuah variabel yang di dalamnya dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Dalam bahasa Indonesia, array dikenal juga dengan istilah lari. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah yang banyak. Anggota atau isi dari array itu sendiri harus satu jenis tipe data. Misalkan, terdiri dari kumpulan angka bulat saja, integer, kumpulan karakter saja, char, maupun kumpulan angka pecahan saja, double. Di dalam bahasa Java, kita tidak bisa membuat satu array dengan berbagai tipe data, harus satu jenis saja. Dalam array, dikenal dengan indeks. Indeks merupakan alamat yang menandai sebuah data, dan indeks array berawal dari 0. Elemen pertama dari array disimpan di indeks ke-0, elemen kedua disimpan di indeks ke-1, dan seterusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riansa. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh array. Misal, saya ingin menyimpan 5 buah data nilai siswa tanpa menggunakan array, yaitu harus menyiapkan 5 buah variabel. Integer, yaitu sebuah tipe data yang berisi angka. Kalau berisi kata-kata tidak bisa dimasukkan dalam tipe data integer. Integer, nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika menggunakan array, pendefinisian variabel cukup seperti ini. Integer, kurung siku biasanya dipakai untuk array sesudah tipe data. Integer kurung siku nilai sama dengan new integer 5. Atau bagaimana jika ingin membuat 1000 nilai? Ya tinggal tambah integer kurung siku nilai integer 1000. Tentu akan jadi lebih mudah dan efisien. Cara pembuatan tipe data array adalah dengan tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini ditempatkan setelah penulisan tipe data. Misalnya, saya ingin membuat array nama yang terdiri dari tipe data string. Maka perintahnya adalah string kurung siku nama. Atau jika ingin membuat array nilai dari tipe data char, maka penulisannya adalah char kurung siku nilai. Nah, kalau berbeda tipe datanya tidak bisa disimpan dalam satu array yang sama. Namun, ini hanya sebatas deklarasi saja. Agar bisa digunakan, kita harus sambung dengan proses instansiasi dan inisialisasi. Deklarasi adalah istilah untuk menyebut proses pembuatan variabel, di mana kita meminta kompiler Java agar menyiapkan tempat di memori komputer untuk sebuah variabel. Inisialisasi sendiri adalah proses pemberian nilai awal ke variabel tersebut. Perintah deklarasi dan inisialisasi ini sudah sering kita pakai sebelumnya dan biasa disambung dalam satu baris perintah, seperti string variabel 1 sama dengan belajar Java. Nah, kalau string harus memakai tanda petik biar bisa dibedakan dengan tipe data integer yang menggunakan angka. Ini artinya saya mendeklarasikan variabel dengan var1 tipe data string, lalu menginisialisasinya dengan nilai tanda petik belajar Java. Namun khusus untuk array perlu ditambah instansiasi, yakni proses pembuatan objek. Materi tentang objek belum akan kita bahas di sini.
tapi secara sederhana perintah instansiasi ditandai dengan keyword new. Nah, apa saja keuntungan menggunakan array? 1. Optimasi kode, yaitu untuk membuat kode dioptimalkan. Kita dapat mengambil atau mengurutkan data secara efisien. 2. Random access, yaitu kita bisa mendapatkan data apapun yang terletak di posisi indeks. Nah, tadi keuntungan, sekarang kerugian menggunakan array. Ukuran yang terbatas, yaitu kita hanya dapat menyimpan ukuran tetap elemen dalam target. Ukurannya tidak bertambah saat runtime. Untuk mengatasi masalah ini, framework kumpulan digunakan di Java yang tumbuh secara otomatis. Nah, untuk lebih jelasnya saya. Baik, nah selanjutnya kita langsung coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini sudah ada contoh program atau sintaks programnya. Nah, program ini tuh merupakan program array untuk mencetak merek handphone beserta harganya. Lanjut. Nah, di sini ada package, lalu program array, lalu public class, sama di sini program array, kemudian public static void main string, dan lalu kita buat variabel arraynya, lalu kita ketik dan kita deklarasikan membuat variabel array. Nah, di sini kita gunakan tipe datanya itu string, lalu kurung suku, lalu kita tuliskan namanya itu handphone. Nah, lalu kita inputkan merek handphone beserta harga handphonenya. Di sini saya masukkan ada 4 merek handphone, yaitu Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi beserta harga-harganya. Lalu kita cetak data arraynya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Nah, nantinya perulangan for ini akan mengulang semua data yang ada di dalam. Lalu kita ketik kurung buka, lalu tipe datanya itu integer, variabel x sama dengan 0, variabel x kurang dari namanya, kita masukkan itu handphone, lalu kita ketik length. Nah, length ini itu untuk merumuskan atau menentukan panjang variabel. Lalu variabel x tanda tambah 2 kurung tutup kurung kurawal. Nah, lalu kita panggil. Nah, untuk memanggil datanya itu ketik sistem titik out titik print ln, lalu kita inputkan datanya kurung buka, lalu kita ketik di sini merek, lalu handphone. Nah, merek ini nantinya di dalam hasil outputnya itu akan menampilkan merek handphone. Nah,
Samsung ini tuh nantinya akan masuk ke input data merek ini. Nah, untuk harga juga sama, harga handphone ini akan masuk ke input data harga ini. Terus selanjutnya kita coba untuk nah, ini hasilnya. Merek Samsung, harganya 4.500.000. Lalu ada merek Oppo, harganya 3 juta. Merek Vivo, harganya 2.500.000. Merek Xiaomi, harganya 2 juta. Nah, itu hasil output dari program yang tadi dibuat. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.